Halo Tera, teman Rarisma, welcome back. Semoga kalian dalam keadaan yang sangat menyenangkan ya Tera. Nah Tera, kali ini aku mau membahas mengenai Not a writer. Okay. cara online menjual pakaian thrifting. Kedua, ini dia. Aku mau sharing ini 5 marketplace yang biasanya aku gunakan ya. Aplikasi-aplikasi yang aku gunakan untuk menjual pakaian thrifting atau pakaian pre-love aku. Yang pertama itu adalah Shopee. Nah, seperti ini ya. Mungkin kebanyakan kalian juga udah tahu. Lalu yang kedua itu ada Tokopedia, seperti ini ya. Lalu yang ketiga itu ada Bukalapak. Nah, seperti ini. Lalu yang keempat itu ada Carousel, nah seperti ini. Lalu yang kelima itu ada OLX, nah seperti ini. Nah Tera, untuk spesifik marketplace mana nih yang bagus sebenarnya untuk berjualan pakaian pre-love ya? Aku menyarankan itu Carousel dan si OLX ini. Nah, kenapa? Karena mereka platformnya atau aplikasinya itu lebih ke arah sesuatu yang pre-love gitu loh, sesuatu yang thrift, sesuatu yang bekas gitu loh. Nah, tapi kalau kalian, sebenarnya banyak ya aplikasi-aplikasi pre-love lainnya. Kalau kalian ada yang tahu, kalian boleh komen di bawah sini ya, boleh bantu teman-teman yang mungkin mau jualan baju-baju pre-love-nya atau barang-barang pre-love-nya ya. Sebenarnya itu banyak banget, cuma aku pilih 2 ini aja karena memang aku udah lama banget di kedua aplikasi marketplace ini ya. Sombong amat. Oke Tera. Nah Tera, teman Rarisma, kenapa kalian harus upload foto-foto kalian ini di marketplace ya? Karena pertama jangkauan kalian tuh lebih luas dan hanya tuh bisa menjual barang agak lebih mahal karena Biasanya ya, kita tuh bisa jual barang lebih mahal ke orang lain ketimbang ke teman sendiri atau ketimbang ke saudara sendiri. Jarang tuh teman sendiri atau saudara sendiri yang punya inisiatif ngelebihin uang buat bantu support bisnis kita. tapi nih Sebelum video ini dimulai lagi, jangan lupa di subscribe, di komen di like, dan dibagikan tentunya. Terima kasih. minusnya aku juga mau kasih tahu, biasanya kalau lewat marketplace ini nih si Carousel sama si OLX ini biasanya banyak trust issue. Trust issue tuh maksudnya apa? Kayak rasa ketidakpercayaan gitu loh antara pembeli dan penjual. Nah, aku saranin kalau kalian kurang percaya, kalian boleh baca review-reviewnya, bagaimana dia review, atau kalian bisa langsung bilang, bisa nggak kalau pakai Shopee pembayarannya, atau bisa nggak pakai Tokopedia, istilahnya tuh yang ada Rekber. Rekber itu adalah rekening bersama. Jadi kayak misalkan gini deh Tera, kalian belanja lewat Shopee. Nah, kalian transfer uangnya tuh di Shopee. Nah, di Shopee tuh di-keep. Nanti kalau barangnya udah sampai, baru deh uangnya diteruskan oleh penjual gitu. Jadi sewaktu-waktu kalian mau protes gitu, ini barangnya nggak bener, nggak bagus. Nah, duitnya akan ditahan tuh sama si Shopee gitu Tera. Semoga ini membantu kalian ya. Kenapa kalian harus upload? Nah, semoga ini membantu kalian ya, biar rajin-rajin upload dagangan kalian, oke? Nah, Tera, setelah kalian upload foto-foto di media sosial kalian dan di marketplace, kalian bisa juga broadcast message gitu, broadcast chat gitu ya. Kalau kalian pernah tahu di WhatsApp itu kan suka ada broadcast gitu kan ya, broadcast chat. Nah, itu kalian bisa, atau kalian bisa japri satu-satu, misalkan teman kalian atau kerabat kalian, saudara kalian. Biasanya orang kalau di chat istilahnya japri gitu ya, jaringan pribadi personal gitu, direct message personal gitu. Jadi enak gitu. Biasanya itu jarang banget untuk nolak beli gitu loh. Dan biasanya kita harus melakukan ini paling nggak seminggu 3 kali. Ini pengalaman pribadi aku ya, aku pernah jualan asuransi nih. Kalian tahu kan namanya jualan asuransi itu udah pasti susah banget. Dulu ya kerjanya aku tuh masih dari BlackBerry, terus aku broadcast message itu tuh Tera, aku broadcast kayak, bagus loh ini ada produk asuransi yang bagus gitu, aku broadcast itu. Jadi kayak aku broadcast 2 hari sekali. Jadi pernah ada satu orang yang aku japri gitu istilahnya, mau nggak nih beli dong, bagus loh gini-gini. Oh nggak mau, dia bilang gitu. Oh oke, nggak masalah. Terus akhirnya aku broadcast terus aku iseng aja gitu, sampai pada satu titik 3 bulan kemudian dia japri aku balik. Dia bilang ya,
aku penasaran nih sama produk asuransi kamu apaan sih? Bisa nggak sih kalau beli yang murah-murah aja? Oh ya boleh banget. Aku bilang kayak gitu. Lihat-lihat aja dulu. Nanti kita ketemu, kita jelasin. Nah, jadi saran aku Tera, begitu kalian punya bisnis, punya usaha, jangan malu-malu untuk broadcast kayak 2 hari sekali. Kalau kalian agak malu ya 3 hari sekali lah. Jadi seminggu itu kalian lakukan 2 kali broadcast. Gini Tera, kalian ngapain malu? Toh kalian nawarin, kalau mereka nggak bisa beli nggak masalah, ya nggak sih? Dan lagi pula nawarin itu bukan hal yang dosa gitu loh, ya nggak sih? Iya. Maksudnya ya udah, kalau nggak mau nggak masalah ya kan. Kalau mereka nggak mau beli ya udah gitu kan, nggak maksa. Tapi mereka juga nggak bisa maksa kita buat kita udah stop, berhenti, nggak promosi, nggak mungkin kan Tera. Nah saran aku ini hal yang baik dan bagus Ya, kalau baju pre-love nih, aku kasih contoh kayak gini misalkan. ya. Aku punya temen nih namanya Sarah gitu ya. Aku bilang gini, Sarah mau nggak beli sweater rajut? Dia pasti nolak dong. Oh enggak makasih, udah banyak gitu. Terus nih Tera, dia pasti kan bikin status entah apa, kita komenin pelan-pelan, bikin status nih, aduh hujan sendiri gitu. Apalagi kan sekarang lagi musim hujan ya Tera. Terus kamu bisa nih ngejapri dia pelan-pelan, kayak bilang, hai Sarah lagi hujan ya, Kamu pakai sweater rajut nih dari aku, pasti keren, pasti kece, dan bisa bikin anget, nggak perlu kedinginan. Nah, kamu misalkan bisa japri kayak gitu. Terus nanti dia paling bales, hehehe, kayak gitu ya nggak sih? Santai aja, cuek aja ya kan. Kamu kan gak nyolong, cuma kayak kayak pendekatan ke orang gitu loh, nggak masalah ya kan. Kalau dia mau berpikiran negatif ya biarin aja, itu pemikirannya dia. Yang penting kamu sih positif aja ya kan. Oke, terus nanti kan dia bikin lagi tuh status, atau misalkan seminggu kemudian lah kamu bilang gini, hai Sarah, aku punya produk terbaru loh, sweater rajut, kamu mau nggak? Mumpung lagi hujan nih, siapa tahu kamu di kantor kamu kedinginan, ini bahannya tebel, begini. Nah, ada kemungkinan besar teman-teman ya, kalau dia akan membeli produk kalian. Itu kemungkinannya adalah 99%. Kalau aku bilang sih seperti itu. Jadi, kalian jangan pernah menyerah ketika sudah memulai. Seperti itu, Tera. Jadi, gimana ya? Jadi gini loh, jadi apa yang kalian kerjakan ketika memulai itu tidak akan kalian sesali begitu nanti kalian gagal. Karena kalian istilahnya ya udah bekerja 100% tuh, udah bekerja 100%. Jadi kalau misalkan nanti aku tanya, udah berapa kali kalian ditolak ketika menawarkan barang, kalian bilang, udah sering sama berapa orang? Kalau misalkan udah sering sama 10 orang, itu sebenarnya bukan penolakan ya, itu cuma gue udah ada gitu. Tapi kalau dari 1 orang kalian ditolak 10 kali, ada aja gitu masalahnya. Sebenarnya nggak terlalu susah juga ya buat bisnis pakaian thrift ini atau pakaian pre-love ini. Karena apa? Harganya terjangkau gitu Tera, harganya terjangkau. Kalian bisa kasih, ya ampun, harga dari mulai berapa sih? 20.000, 50.000, 100.000 gitu. Pasti ada lah gitu. Dan pasti setiap orang itu butuh yang namanya pakaian yang baru dengan harga yang murah. Nah gimana cara kita mengelola pakaian yang lama menjadi baru? Itu kan sebenarnya nggak terlalu susah, ya nggak sih? Nah Tera, ini tips keempat sekaligus tips terakhir ya. Terakhir ini aku menyarankan kalian buat live di salah satu marketplace ya. Yang aku tahu sekarang itu lagi banyak banget yang namanya mereka mengikuti live Shopee. Nah termasuk salah satu aku juga udah pernah mengikuti live Shopee ini untuk berjualan dan memang hasilnya lumayan. Tapi gini Tera, aku mau kasih tahu sama kalian ya, untuk berada di punya langganan yang tetap setia di live Shopee ini itu nggak mudah Tera. Kita itu ibaratnya juga perlu perjuangan. Iya. Live di Shopee ini juga nggak semata-mata kayak kita nawarin barang terus udah gitu ya. Itu sih dari versi gampangnya. Nah kalau dari versi susahnya, keluh kesahnya apa? Ya keluh kesahnya ya kita kayak bete aja gitu, kayak harus nunggu pembeli, terus kayak harus nunggu berjam-jam gitu. Tapi ada sih kerjaan yang gampang, ya nggak sih? Yang penting kita bisa bersyukur. nah kita masih bisa bekerja mencari uang gitu loh. Lagian paling ya live Shopee berapa sih ya, 2 jam, 4 jam gitu, daripada kalian kerja di kantoran ya nggak sih, udah kayak under pressure sama atasan, ya tertekan sama atasannya, suka dimarah-marahin atau apa segala macem. Kalau misalkan live Shopee ya udah kalian nge-live aja sambil santai aja. Kalau banyak pelanggannya ya kalian bolehlah kayak sibuk gitu. Tapi kalau memang pelanggannya dikit ya udah santai aja, kalian juga pasti akan Yang beli lah minimal ya
begitu minimal ya kalian live 2 jam adalah dapat 200.000. Kalau enggak ya live aja terus sampai 4 jam sampai kalian dapat uang seberapa banyak yang kalian mau. Oke? Nah Tera, teman Rarisma, semoga tips dan trik kali ini mengenai cara berjualan baju pre-love atau baju thrift secara online bisa bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka, jangan lupa Di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan. Terima kasih Tera, teman Rarisma, happy watching, enjoy, bye-bye.